Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum sahabat Quran dimanapun berada. Kembali lagi kita akan belajar hukum tajwid. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan belajar surah Al-Baqarah ayat 118. Ya, mudah-mudahan membantu teman-teman di dalam membaca Al-Quran lebih lancar dan juga memahami hukum tajwidnya. Baik, kita akan mulai dengan membaca al-isti'adzah kemudian ayatnya. Baru setelah itu kita akan belajar menguraikan hukum-hukum tajwid yang ada pada ayat tersebut. Mudah-mudahan Allah perkenankan umur kita panjang sampailah kepada Al-Baqarah selesai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. Baik sahabat fillah, teman-teman ikhwati fillah, perhatikan pada lafal waqala alladzina la ya'lamun. Pada lafal waqala di sini lafal huruf qaf dipanjangkan sepanjang 2 harakat ya teman-teman. Qaf kita panjangkan sepanjang 2 harakat ya, yang dimana kita panjangkan sepanjang 2 harakat, yang dimana terdapat hukum bacaan berupa mad tabi'i ya, mad tabi'i, maddut tabi'i. Kemudian pada lafal alladzina yang harus kita perhatikan dan hati-hati teman-teman, yang dimana hati-hati dari dalam melafalkan huruf zal. Hati-hati jangan sampai terbaca dengan huruf zai, karena kedua huruf ini merupakan huruf yang berbeda makhraj dan sifatnya, tentunya bunyinya pun berbeda. Maka di sini zal kecil, bagaimana cara melafalkannya? Ujung lidah kita tempelkan dengan gigi seri atas kita, atau kita menempelkan ujung lidah dengan ujung gigi seri atas sehingga terdengar bunyi za. Maka zal bukan za ya, bukan za tapi za. Kemudian panjangkan zi sepanjang 2 harakat karena ia mad tabi'i, la mad tabi'i juga. Kemudian pada lafal ain, nah huruf ain adalah salah satu huruf yang memiliki sifat bainiyah antara syiddah dengan rokhawah, yaitu tidak terlalu dialirkan bunyi suaranya dan tidak terlalu ditahan. Ya, ada 5 huruf ya, lin umar gitu ya. Maka la ya'lamun tawassut ya, tawassut suaranya tidak ditahan dan tidak terlalu ditahan dan tidak pula terlalu dialirkan suaranya, tapi tengah-tengah. La ya'lamuna laula yukallimuna Allah. Lafal Allah tebalkan karena di dalam tafkhim, yang dimana sebelum lafal Allah itu ada fathah. Kemudian pada lafal au ta'tina ayah, panjangkan bunyi suara na sepanjang 4 atau 5 harakat. Karena pada lafal ini terdapat hukum tajwid berupa bacaan mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil merupakan mad yang terjadi akibat adanya mad tabi'i atau mad asli bertemu dengan huruf hamzah. Huruf hamzah akan tetapi hamzahnya pada lain kata. Sebagaimana kita lihat, nah yang awalnya itu sepanjang 2 harakat bertemu dengan hamzah setelahnya. Maka huruf na itu kita perlu panjangkan sepanjang 4 harakat atau 5 harakat. Kenapa? Karena terdapat bacaan mad jaiz ini. Sebabnya yang kami sampaikan tadi, yaitu adanya mad tabi'i bertemu dengan hamzah.
Jadi bagaimana kita melafalkannya adalah kita panjangkan 4 harokat dan bunyikan seperti ini. Au ta'tina ayah. Kemudian pada lafal ayah terdapat mad badal yang dimana adanya terjadinya hamzah bertemu dengan huruf mad, yaitu di sini berupa huruf alif. Huruf mad ada 3 ya teman-teman, yaitu yang pertama alif, yang kedua waw mati, yang ketiga ya mati. Nah, ini namakan huruf mad, atau ada juga yang mengatakan huruf hawaiyah. Ada juga huruf-huruf yang lainnya. Kemudian pada lafal ta yang di sini ayah, apabila ada tak suku, tak marbutah berada di akhir bacaan, huruf ta-nya kita ganti, kita rubah menjadi huruf ha yang dimatikan. Maka tidak lagi dibaca ayat, tapi dibaca ayah. Kemudian pada lafal kadzalika qala alladzina min qablihim mithla qawlihim. Ini ada waqaf, namanya waqaf wajib ya, mim mati kecil itu merupakan tanda waqaf yang harus kita berhenti, tidak boleh dilanjutkan. Maka kadzalika za sama sebagaimana tadi alladzi, ujung lidahnya nempel dan dia dipanjangkan 2 harakat karena mad tabi'i. Qala alladzina min qablihim, sama ini qala dan zi mad tabi'i lagi. Kemudian ini min qablihim, tahan bunyi suara min qa-nya karena pada lafal ini ada bacaan ikhfa. Ikhfa adalah membaca antara izhar dan idgham. Izhar membunyikan suara nun dan tanwin dengan jelas. Idgham memasukkan bunyi tanwin dan huruf nun sukun kepada huruf setelahnya, yaitu huruf idgham yang tersusun dari kata ya yarmaluna atau yarmuluna. Nah, di sini cara membacanya nunnya disamarkan kepada huruf qaf. Tidak lagi terbaca min qablu, bukan, tapi min qa ya. Min qa min qablihim, yang dimana suara nunnya disamarkan kepada makhraj daripada huruf qaf yang berada di pangkal lidah kita. Kemudian pada lafal qablihim ada bacaan qalqalah yang dimana huruf ba-nya wajib kita pantulkan. Kemudian min qablihim mislah, ada 2 huruf mim yang berdekatan dan juga dia bertemu dengan lainnya. Nah, ini kita istilahkan dengan hukum tajwid idgham mimi, terjadinya ada 2 huruf mim, yaitu mim dan mimi, yang dimana mim yang pertama dimasukkan kepada mim kedua dan ditahan sepanjang 2 harakat. Hati-hati dalam melafalkan sal kecil ya, jangan misla qaulihim tapi misla qaulihim. Waqaf, berhenti. Kemudian tasyabahat qulubuhum, sya, hati-hati jangan tasabahat tapi tasya ya, intisyarus sautu fil fam karena sifat tafasyinya. Kemudian bahat, lafal ta ini ada 2 sifat yang paling kita harus perhatikan, yaitu sifat syiddahnya dan sifat sifat hamsnya ya, sifat hams. Sifat syiddah itu apa? Tertahannya suara. Hams adalah mengalirnya nafas. Maka ketika melafalkan ta tidak dibaca tasyabahat, tapi dia tasyabahat qulubuhum ya, matikan dulu ta-nya dengan syiddahnya baru dengan hamsnya. Tasyabahat qulubuhum. Kemudian pada lafal waqaf lagi, waqaf qaf, qad bayyana al-ayat, sama di sini dipantulkan sebagaimana qablihim karena dia huruf qalqalah. Bayyana, nun sukunnya ditahan, jangan langsung saja gitu ya. Kadang kalau kita terlupa, kadang kita hanya langsung gitu ya, qad bayyana al-ayat biar lebih cepat. Enggak, padahal kita harus menyempurnakan gunahnya, yaitu bunyi suara nun yang ditahan. Qad bayyana al-ayat, mad badal pada lafal a, adanya hamzah bertemu alif. Yatini qaumin yuqinun, miyu idgham bi gunnah, tanwinnya masuk ke huruf waw. Kemudian nun mad arid disukun.
yaitu mat yang boleh kita pilih panjangnya 2, 4 atau 6 harokat. Baik, mudah-mudahan bermanfaat pembahasan kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.